Pernah kebayang nggak gimana ceritanya salah satu merek paling ikonik di dunia bisa bikin kesalahan teknologi yang harganya ratusan juta dolar? Nah, ini dia kisahnya. Kisah tentang ambisi besar Nike buat merevolusi rantai pasok mereka. Malah jadi bencana operasional yang luar biasa. Yuk kita bedah bareng-bareng gimana semua ini bisa sampai terjadi. Di puncak krisis, ini loh kalimat frustrasi yang keluar langsung dari mulut CEO Nike sendiri, Phil Knight. Satu kalimat ini aja udah cukup buat ngambarin betapa parahnya kegagalan yang mereka hadapi. Coba bayangin, investasi 400 juta dolar yang harusnya jadi lompatan ke masa depan, malah bikin kekacauan total. Dan pasar? Wah, reaksinya kejam banget. Begitu berita kegagalan ini nyebar, harga saham naik langsung anjlok, hampir 20%. Ini bukan lagi sekedar masalah internal ya, ini udah jadi krisis kepercayaan yang ngilangin miliaran dolar nilai perusahaan cuma dalam sekejap. Di depan publik sih, CEO Phil Knight coba buat nenangin keadaan. Dia bilang masalah ini cuma ganjalan kecil. Tapi seperti yang bakal kita lihat sebentar lagi, di balik layar, ganjalan ini tuh bukan ganjalan, tapi jurang finansial. Coba deh kita hitung-hitung bareng. Proyeknya sendiri udah makan biaya 400 juta dolar. Terus, gara-gara gagal, Nike kehilangan potensi penjualan sebesar 100 juta dolar. Jadi total kerugiannya $500 miliar. Dengan duit segitu, Anda bisa bangun stadion olahraga loh. Jadi jelas ya, ini sama sekali bukan ganjaran kecil. Jadi pertanyaannya, kenapa sih Nike nekat banget ngambil resiko segede ini? Buat ngerti jawabannya, kita perlu mundur sedikit ke tahun 90-an. Waktu itu, di balik kesuksesan globalnya, Nike ternyata nyimpen masalah operasional yang serius banget di rantai pasok mereka. Kalau dari luar, Nike itu kelihatannya keren banget kan? Slogan Just Do It ada di mana-mana. Tapi di dalamnya, sistem internal mereka itu ibarat mesin tua yang dipaksa lari maraton. Mereka tumbuh cepet banget, sampai-sampai sistem pemesanan, produksi, dan pengirimannya udah nggak sanggup ngikutin lagi. Akibatnya, banyak penundaan dan kesalahan yang bikin rugi. Dan ini dia, angka kuncinya, 27. Nike itu ngejalanin 27 sistem manajemen pesanan yang beda-beda di seluruh dunia. Bisa bayangin nggak sekacau apa? Tiap sistem punya aturan sendiri, format data sendiri, dan parahnya hampir nggak nyambung satu sama lain. Ini bikin perencanaan terpusat dari kantor pusat mereka jadi mimpi buruk. Jadi, akar masalahnya itu adalah data yang terfragmentasi. Data mereka tuh acak-acakan. Puluhan juta nomor produk, masing-masing punya aturan dan format yang beda. Nyoba nyatuin semua ini ke dalam satu sistem tuh, ibarat nyoba nyusun puzzle tapi kepingannya diambil dari 27 kotak puzzle yang beda-beda. Mustahil kan? Nah, ini dia visi besar mereka. Nike pengen pindah dari model lama, make to sell, yang intinya bikin dulu, baru jual, berdasarkan tebakan, ke model yang lebih pintar, make to order. Tujuannya apa? Buat motong siklus produksi dari 9 bulan jadi cuma 6 bulan. Kalau berhasil, ini bakal jadi revolusi besar yang bikin mereka bisa lebih cepat ngerespon tren dan ngurangin risiko barang numpuk di gudang. Sayangnya, buat ngejar tujuan ambisius itu, Nike milih strategi yang super berisiko. Mereka mutusin buat ngelakuin semuanya sekaligus. Sebuah pendekatan yang nantinya malah jadi sumber utama dari semua masalah ini. Proyek raksasa ini dimulai tahun 1999 dengan investasi yang diperkirakan 400 juta dolar. Buat ngewujudin ini, mereka gandeng itu Technologies, yang waktu itu bisa dibilang bintangnya di dunia software rantai pasok. Di atas kertas sih, ini kelihatannya tim impian banget. Dan inilah kesalahan strategis pertama mereka, pendekatan Big Bang. Maksudnya apa? Jadi, mereka berencana matiin semua sistem lama dan nyalain sistem baru serentak di seluruh dunia. Ini tuh sama aja kayak nekat ganti mesin mobil pas lagi ngebut di jalan tol, benar-benar cari penyakit kan? Dan bener aja, bencana itu datangnya pelan-pelan tapi pasti. Proyeknya mulai tahun 99, tapi baru pertengahan 2000 udah mulai kelihatan tuh errornya, sistemnya sering macet. Menjelang akhir tahun, kondisinya makin parah, sampai mereka harus balik lagi ke cara manual. Puncaknya, Februari 2001, bendungannya jebol dan masalahnya meledak ke publik. Oke, sekarang mari kita bedah lebih dalam lagi inti masalahnya. Apa aja sih kesalahan-kesalahan spesifik yang terjadi, dan gimana efek dominonya bisa sampai ngancurin rantai pasok Nike? Nah, ini dia nih biang keladi dari semua masalah. Sistemnya salah baca permintaan pasar. Akibatnya, sistem malah nyuruh publik buat produksi sepatu yang kurang laku kayak Air Garnet 3 dalam jumlah super banyak. Sementara itu, sepatu yang paling laku kayak Air Jordan malah dipesennya dikit banget. Hasilnya, gudang penuh sama sepatu yang gak ada yang mau beli, sementara toko-toko kehabisan stok sepatu idola.
Dan masalahnya nggak cuma itu, sistemnya juga suka entah kenapa ngapus data pesanan penting gitu aja. Ini bikin tim perencana jadi bener-bener buta. Mereka nggak tahu pesanan apa aja yang udah masuk, apa yang lagi dibuat, atau apa yang udah dikirim. Bener-bener resep jitu buat kekacauan massal. Jadi kalau kita lihat lagi, ini tuh efek domino yang sempurna. Semua berawal dari mereka ngeremehin betapa rumitnya nyatuin 27 sistem. Terus karena kejar tayang, mereka milih cara Big Bang yang beresiko tinggi. Mereka juga kebanyakan ngoplek softwarenya, nggak dengerin saran dari vendor. Dan yang paling fatal, mereka coba masukin data lama yang kotor dan nggak konsisten ke sistem baru yang canggih. Ya ibarat nuang lumpur ke dalam mesin presisi, hancurlah. Tapi, ceritanya nggak berakhir dengan kegagalan. Mari kita geser fokusnya dan lihat gimana Nike berhasil bangkit dari bencana ini dan malah mengubahnya jadi pelajaran berharga yang bikin mereka jadi lebih kuat di jangka panjang. Proses pemulihannya sama sekali nggak cepat. Butuh waktu bertahun-tahun dan tentunya investasi tambahan yang nggak sedikit. Mereka akhirnya ninggalin pendekatan Big Bang dan mulai nerapin perubahan pelan-pelan, satu persatu, mastiin tiap bagian benar-benar berfungsi sebelum lanjut ke bagian berikutnya. Intinya, mereka bangun ulang semuanya dari awal, tapi kali ini jauh lebih hati-hati. Dan pada akhirnya, semua kerja keras itu kebayar lunas. Mereka berhasil mencapai visi awal mereka, waktu produksi dipangkas, inventaris berkurang, dan keuntungan makin gede. Tapi mungkin, pelajaran paling penting yang mereka dapat itu justru tentang manusianya. Betapa pentingnya pelatihan dan ngebangun budaya di mana karyawan benar-benar ngerti dan bisa ngendaliin alat yang mereka pakai. Dan ini ngebawa kita kembali ke Phil Knight. Kutipan optimis yang dia bilang di tahun 2001 itu ternyata jadi kenyataan. Meskipun harus ngelewatin proses yang luar biasa sakit, proyek yang hampir ngancurin mereka ini pada akhirnya benar-benar jadi keunggulan kompetitif yang bikin Nike beda dari saingannya. Kisah Nike ini jadi pelajaran abadi ya buat kita semua tentang risiko dan imbalan dari sebuah transformasi digital. Dan ini ngedorong kita buat nanya ke diri sendiri. Pas kita ngerencanain proyek besar berikutnya, apakah kita lagi ngebangun sebuah keunggulan yang kokoh? Atau jangan-jangan tanpa sadar kita lagi nyiapin ganjalan kecil versi kita sendiri yang harganya bisa jadi sangat mahal?